wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Volume Bapaknya aja dikeraskan Kak, volume Bapak. Volume suara Bapak. Ya, Headsetnya bermasalah. sekarang udah kedengaran, Bu? Ya, sip. Ya, oke. Ya. Baik, hari ini saya akan membawakan tentang ghosting. Sebetulnya saya mendapatkan materi ghosting ini setelah beberapa kali ikut pelatihan tentang dari salah satu NGO, itu Yayasan Sayang Itu Nasib, yang memang yang dipantau langsung oleh Save the Children. Jadi mungkin ini bukunya ya, ini buku panduannya. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa main-main ke sekolah saya untuk bisa melihat langsung bagaimana mempraktekkan dan melihat langsung bentuk bukunya. Memang untuk materi soft skill ini harus secara bergerak dan memang harus praktek langsung. Tapi di sini saya mencoba memaparkan agar Bapak dan Ibu bisa memahami tentang apa yang saya sampaikan. Selamat datang Bu Yuni dan Bu Lian juga sebagai senior dan ibu saya. Baik, kita akan mulai saja ya Bapak dan Ibu. Kita akan mulai. Oke. Suara saya sudah mulai terdengar Bu Lisna dan yang lainnya. Terdengar Pak. Pelatih, lumayan. Jadi materi kita hari ini adalah goal setting tentang tujuan, bagaimana kita mengatur kita, menyeting tujuan atau target yang kita punya. Pertama, oke, kita akan lihat bersama-sama. Di sini saya ada link YouTube. Mungkin ini linknya dari orang lain. Mungkin Bapak dan Ibu nanti akan saya share. Nanti akan saya share linknya. Kita akan tonton bersama-sama. Videonya kelihatan, Bu? Masih loading Pak. Oke, ya, memang belum di play, Bu. Ini masih ya, Pi? Sambil bicara aja Pak. Ya. Sambil nunggu. Kita tonton dulu Bu videonya, nanti akan saya sampaikan. Ya. Videonya hanya 4 menit kok, Bu.
kedengaran lagi ya. Suaranya tetap nggak kedengaran. Belum ada. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita bisa lihat ya, ada 9 langkah merubah mental biasa menjadi mental juara. Nomor 2 itu memiliki goal setting sesuai dengan materi yang akan kita pakai hari ini. Baik, kita akan balik lagi ke PowerPoint-nya, Bapak dan Ibu. Oke. Maaf Bapak dan Ibu, suara saya masih terdengar? Bu? Masih, Pak. Oke. Oke. Akan saya bacakan dalam sebuah penelitian. Oke. Saya kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Dalam sebuah penelitian, 100 anak muda ditanya tentang tujuan hidup mereka. Belasan tahun kemudian, tujuan tersebut menjadi penentu kehidupan mereka, dan orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas serta menuliskan tujuannya terbukti menjadi orang-orang yang sukses. Kita bisa lihat di sini. Di sini saya mengumpamakan ada karena 100, karena terlalu banyak kalau 100, di sini saya masukkan 10, ada ya yang banyak lah Bu ya. Jadi kita lihat ternyata dari 100 orang ada 60 orang ya, ada 10 orang yang memiliki tujuan yang jelas. Tertukar. Ada 10 orang. Nah, oke. Ini gambarnya tertukar ya. Harusnya 60 orang tidak memiliki tujuan yang jelas, belasan tahun kemudian hidupnya tidak akan jelas. Lalu 30 orang yang memiliki tujuan tapi tidak menuliskannya, belasan tahun kemudian mereka menjadi orang yang biasa saja. Selanjutnya, 10 orang yang memiliki tujuan dan menuliskannya, belasan tahun kemudian mereka ini saya sudah ini tentang memiliki tujuan. Republika pernah jadi ada sebanyak 6.000 partisipan dalam jangka waktu 14 tahun. Ternyata katanya waktu itu sekitar 9% darinya meninggal dunia. Dan orang-orang memiliki tujuan hidup yang lebih besar di dalam kehidupan dikaitkan dengan rendahnya resiko kematian orang dewasa. Jadi memang kita lihat ternyata orang-orang yang memiliki tujuan itu mereka akan tahu apa saja yang memang akan mereka kerjakan. Mereka punya target yang memang jelas. Oke, di sini saya ada beberapa hal. Kita menyebutnya goal, step, plan, dan action.
Hal yang paling pertama, ya, pada saat goal adalah rencana. Oh iya. Ada dan action. Jadi pada saat kita punya goal, ya, pada saat kita punya goal, jadi yang pertama itu loh, kita harus mempunyai tujuan atau goal atau mimpi yang ditulis dengan detail waktunya, disebut dengan goal. Lalu selanjutnya adalah step. Pada saat kita sudah punya tujuan, kita menuangkan tujuan itu menjadi langkah-langkah yang memang benar-benar detail. Jadi langkah-langkah yang detail itu setelah kita punya tujuan. Sama halnya pada saat kita punya inginkan suatu hal, lalu kita tuliskan bagaimana agar kita bisa melakukannya. Selanjutnya masuk ke plan, yaitu langkah dibuat dengan jadwal yang detail menjadi sebuah plan atau rencana. Lalu selanjutnya setelah kita membuat rencana, dan memang rencana hanya tinggal rencana, kita tidak disertai dengan action. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata goal, plan, dan action ini saling berkaitan semuanya. Baik. Bapak dan Ibu, saya ingin mencoba, silakan. Sekarang Bapak dan Ibu tuliskan dalam kertas Bapak dan Ibu dalam 1 tahun ini. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa? Halo? Amal ada nggak Amal? Tadi kalau kita waktu yang waktu dulu ditutupin Abi. Apa itu? Anak-anak. Sebis. Maaf itu 1 2 3 4 5 6 7 8 mikrofonnya di off kan? Ya. Halo Bapak dan Ibu. Silakan. Kurang asumsikan. Tuliskan tujuan atau target dalam 1 tahun ini. Halo? Atau mungkin bisa Masih? ditampilkan di layar. Masih Pak, masih keluar Pak. Oke, Gloria. Baik, terima kasih atas target tahun ini Bu Gloria. Silakan yang lainnya. Silakan. Bu Siti Yuni, Bu Tin, boleh silakan dituliskan.
targetnya kira-kira untuk 1 tahun ke depan itu seperti apa ya? Boleh saya tahu? Saya beri waktu 5 menit lagi. Silakan. Ini merekam ya, Pi. Merekam ya, Pi. Silakan Bapak dan Ibu mendengar satu target dalam 1 tahun ke depan. Dan boleh langsung chat saja di sini. Di sini baru Bu Gloria. Stefana. Terima kasih Bu Gloria. Mungkin Bu Triwin, Bu Fitria, Bu Lisna juga kalau mau ikutan boleh silakan menuliskan targetnya dalam 1 tahun ke depan. Juga silahkan. Ya, boleh silakan Bu Lisa, nggak apa-apa Bu. Silakan yang lain Bu. Bu Triwin mungkin targetnya 1 tahun ke depan apa ya Bu? Boleh dituliskan di sini. Baik, oke. Ya, Bu Triwin. Semoga ya Bu ya. Amin. Rutin juga silahkan. Fitria juga boleh. Targetnya tahun depan apa ya Bu Fitria? Oke. Baik. Saya lihat, saya punya rumus yang lain. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu, halo. Di sini saya punya rumus SMART, Bu. Ya. Yang pertama, itu adalah spesifik. Pada saat kita punya tujuan kita itu harus spesifik, Bu. Kenapa harus spesifik? Karena ternyata otak kita itu hanya bisa menangkap pesan yang jelas dari target yang ingin dikejar. Jadi jangan sampai terlalu global. Contohnya, saya ingin menjadi dokter gigi yang sukses. Itu adalah hal yang spesifik. Yang kurang spesifik atau global itu saya ingin jadi orang yang berguna. Karena orang yang berguna itu sangat global. Sangat luas sekali. Ukuran itu sangat luas. Setelah spesifik, kita masuk ke measurable. Atau memang bisa diukur. Bisa diukur dengan ukuran yang jelas. Contoh yang bisa diukur, yang pertama, saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji. Karena finansial kita cukup baik, sehingga kita bisa memberangkatkan orang tua naik haji. Yang tidak bisa diukur, saya ingin membahagiakan dan berbakti kepada orang tua.
ini sangat tidak bisa diukur karena memang membahagiakan dan berbakti itu sangat luas, sangat global. Jadi setelah specific lalu measurable, kita masuk ke achievable atau sesuatu yang memang bisa diraih. Jadi jangan sampai tidak realistis sehingga kita nanti putus asa karena tidak mungkin mencapainya. Tapi juga jangan sampai terlalu rendah sehingga tidak menantang. Contohnya, yang achievable atau memang bisa diraih, saya ingin menjadi wali kota. Kira-kira kalau memang bisa kita raih, dan mungkin yang tidak achievable, saya ingin menjadi presiden Amerika, itu sangat terlalu tinggi. Atau ingin menjadi RT, ya mungkin itu terlalu rendah, tanpa maksud merendahkan posisi RT ya. Selanjutnya, setelah specific, measurable, achievable, masuk ke relevan. Jadi harus sinkron dengan potensi dan kekuatan yang memang kita miliki. Jadi jangan sampai buang-buang waktu capai sesuatu yang orang lain capai, tapi sebetulnya tidak cocok untuk kita. Karena mungkin apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang memang kita mampu atau memang tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Contoh yang relevan, saya ingin menjadi pelukis karena saya suka menggambar. Tapi yang tidak relevan, saya ingin menjadi ahli kimia. Meski tidak suka kimia. Ya. Yang pertama, specific, measurable, achievable, relevan. Ada hal yang terakhir yang memang cukup penting juga, yaitu adalah timely. Timely itu harus jelas batasan waktu. Kapan target itu harus diraih? Bagaimana jadwal dan tahapan untuk meraihnya? Contoh, untuk timely, usia 20 tahun, saya sudah bekerja. Usia 25 tahun, usia 20 tahun, saya punya anak pertama. Umur 30 tahun, saya punya anak kedua. Itu timely. Kalau yang tidak timely atau tidak jelas waktunya, kalau nanti sudah sukses, saya akan menikah. Kapan ukuran waktu sukses? Karena setiap orang mempunyai batasan ukuran sukses yang berbeda-beda. Ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, ada yang harus dibuka, specific, measurable, achievable, relevan, dan timely. Nah, sekarang ada tugas kedua untuk Bapak dan Ibu. Mohon Bapak dan Ibu membaca lagi, ya, membaca lagi target Bapak dan Ibu yang barusan sudah dikirim ke saya. Lalu masukkan ke dalam rumus SMART. Jadi silahkan masukkan ke dalam rumus SMART. Apakah target Bapak dan Ibu sudah SMART nggak sih? Ya, sudah SMART, sudah spesifik, yang memang bisa diukur dengan jelas, bisa diraih, relevan, atau timely. Silahkan. Oke, kita lihat ya. Saya mencoba menganalisis untuk target yang Gloria. Gloria, mungkin Bu Gloria. Halo Bu Gloria. Iya, Pak. Halo Bu Gloria. Ini di mana ya? Ya, Pak. Ya, halo Pak. Ya, halo Bu. Target Ibu dalam 1 tahun ke depan ada 3 ya Bu ya. Mengikuti les di bulan Juni, tes IELTS di bulan Juli, dan memperoleh hasil. Saya kira ini sudah smart banget nih Bu ya. Sudah sangat spesifik, sangat jelas, measurable, achievable, relevan, dan memang waktunya sudah jelas Bu ya. Semoga apa yang Ibu harapkan 1 tahun ke depan itu bisa capai. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita lihat mungkin yang Bu Lisna ya Bu Lisna. Halo Bu Lisna. Halo juga. Bu Lisna, kita lihat dulu. Kalau misalkan naik haji
naik haji saja, Bu. Kira-kira spesifik nggak, Bu? Kurang targetnya ya. Halo, Bu Lisna. Kurang targetnya ya. Kira-kira spesifik nggak, Bu? Naik haji spesifik nggak, Bu? Harus ada tahunnya ya. Kira-kira yang harusnya kayak gimana nih, Bu? Ibu sudah ngantri? Sudah daftar haji, Bu? Sudah ya. Sudah punya visanya, Bu? Oh, bisa belum? Sudah ada nomor hajinya, Bu? Ada yang maju. Iya. Ya, Ada nomor haji. besok tahun depan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan untuk naik haji, kita ibu targetkan setelah ada keputusan yang jelas, mungkin ya. Jadi misalkan tahun 2021 saya akan menunaikan ibadah haji. Oh iya. Targetnya seperti itu ya. Atau misalkan kita targetnya setelah ibadah haji saya ingin umroh bersama keluarga. Itu lebih jelas mungkin ya, Bu ya. Oh iya. Iya. Oke, kita lihat sekarang untuk target dari Putri nih ya, Bu ya, Putri Wit. Target 1 tahun ke depan bisa melunasi hutang, Bu. Putri. Kira-kira Mana ya? Bisa ke haji kan kalau udah masuk lah. hutang panci ya, Bu ya. Ya banyak lah. Jadi harus jelas dulu, Bu. Hutang mana dulu yang ingin diselesaikan. Jadi mungkin dari mulai hutang yang paling besar atau mulai hutang dari kecil. Misalkan ke koperasi. Kita itu mama nggak sih? Kira. Ya. Banget biar buka rumah lah, mama. Iya, mungkin saya Mana bukanya? Misalkan cicilan di tahun 2025 saya ingin melunasi utang rumah atau melunasi cicilan rumah mungkin ya, Bu ya. Itu lebih jelas, lebih spesifik, bisa diukur dengan jelas, ada waktunya dan memang bisa. Ya ini nggak bisa ngebuka. Jadi dalam 5 tahun ke depan mungkin Ibu bisa mengukur. Bu Lisna, punten link absennya Bu Lisna. Oh iya, Oke. linknya salah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih atas attention-nya. Nih, ini gimana ininya? Ini linknya. Iya, ini. Sekolah saya main ke sekolah. Terima kasih. Saya kembali ke moderator Putri Win. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang ini sih, yang ini nih sih. Yang bisa kontak saya ini ya, Bu ya. Ya, maaf bisa salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Latif yang sudah memaparkan presentasinya yang begitu menggugah kita ya untuk bisa menata hidup lebih baik lagi, lebih terukur gitu ya. Jadi jangan sampai tidak punya target dalam hidup ini seperti yang tadi sudah diberikan. Apakah target kita untuk 1 tahun ke depan, yaitu harus ada direncanakan. Jadi harus berencana mungkin ya Pak Latif dalam hidup ini. Ya, setahun masih lama, mungkin bulan depan ya Pak Latif, bulan depannya lagi, atau minggu depannya lagi. Kalau setahun mungkin agak lama. Nah itu bisa jadi dibuat kerangkanya begitu, kerangka kehidupan. Atau dibuat schedule gitu ya Pak ya. Ya betul, Bu. Ya itu bagus sekali. Tidak hanya kehidupan, seperti belajar juga, belajar yang masih belajar anak sekolah gitu ya, anak sekolah, anak kuliahan juga kan harus punya target nilai. Saya ingin mencapai nilai berapa mungkin ya. Saya ingin ranking 1, mungkin itu suatu target juga kan ya Pak ya. Seperti itu ya. Terima kasih kepada Bapak Latif atas paparannya yang begitu
menggugah. Kita kembalikan kepada peserta. Apakah peserta ingin ada yang bertanya kepada Bapak Latif? Silahkan dipersilahkan. Waktu dipersilahkan. Kalau ada yang memberi pertanyaan, dipersilahkan. Ibu Lisna masih terdengar ini, Bu Lisna? Bu Lisna kemana ya? Masih ada, Bu. Absennya maaf Bu Lisna, itu linknya salah. Sudah diganti, mohon maaf, sudah diganti. Iya, terima kasih. Ya, saya kembalikan itu ke Bu Lisna sebagai host, seperti itu. Ibu, itu di chat? Iya, ada nih. Dibacakan saja ya. Putri. Iya, silakan. Pak Latif, bolanya pindahkan ke Bu Lisna, Pak Latif. Sudah. Pak Latif. Ya, Bu. Ya, ini ada Bu Gloria ya, mau bertanya. Apakah Oke. bisa Saya akan beri jawaban ya. singkat karena waktunya. Ya, halo. Ya. Ya, Bu. Ya. Bu Gloria, mungkin untuk siswa yang memang merasa kesulitan untuk menentukan tujuan hidup usaha di masa depan, mungkin bisa ada beberapa hal yang memang bisa Gimana minta ini recorder nih sih? Halo? Ya. Ada yang bisa kita berikan kepada siswa tersebut. Kalau misalkan untuk misalkan masa depan, apakah ingin bekerja, apakah ingin kuliah, mungkin bisa melalui psikotes dulu. Kita melalui psikotes, nanti akan terlihat kira-kira minat dan bakat itu ada di mana. Jadi minat bakatnya ada di mana. Lalu untuk masalah tujuan hidup, mungkin bisa seperti tadi, karena itu mencoba kira-kira terbiasa menuliskan targetnya. Dia itu ingin apa sih? Jadi setelah lulus atau misalkan dia ingin mengambil jurusan IPA atau IPS atau ingin misalkan di SMP ingin masuk SMA atau SMK, lalu misalkan di SMK itu jurusan mungkin bisa satu presentasi atau ngobrol dengan orang tua. Orang tua punya pandangan, orang tua punya keinginan sendiri. Nanti anak bisa mungkin di situ anak saling dekat sama orang tua. Bisa menjadi lebih dekat sama orang tua yang misalkan anak ngobrol sama orang tuanya dengan cara seperti itu, mungkin itu bisa di. Ada juga misalkan tadi dengan psikotes ya Bu ya. Kalau misalkan dengan psikotes bisa terlihat bakatnya, kira-kira dia itu nanti dengan minatnya, dengan bakat yang dia miliki kira-kira sesuai nggak sih dengan minatnya? Karena ada beberapa orang yang mempunyai minat tapi tidak sesuai dengan bakatnya, ataupun misalkan bakat yang dia miliki itu tidak kembangkan. Padahal itu memang ada. Padahal itu adalah hal yang memang bisa dikembangkan dan bisa menjadi ya. Nanti kalau misalkan ada hal apapun kita langsung beri aja ke saya. Terima kasih Bu Gloria. Pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak Latif. Atas jawabannya, mungkin Bapak Ibu masih banyak yang penasaran ya. Penasaran untuk ini. Ya, nanti akan saya share materinya. Oke. Waktu kita mungkin tinggal berapa menit, mohon kepada Bapak Ibu presensinya diisi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan.
kiriman linknya, mohon maaf. Ya, mungkin hari ini kita telah selesai dengan paparan dari Pak Nur Latif. Terima kasih Pak Nur atas materi yang diberikan, menjadi sumber inspirasi bagi kita, termasuk saya juga sebenarnya hadir di sini mungkin ya bersama teman-teman yang lain itu salah satu dari cita-cita mungkin ya, atau rencana atau keinginan Ya, seperti itu sederhananya kalau saya pikirkan. Termasuk juga pada saat saya merasa saya sudah menjadi guru, itu sebenarnya juga salah satu keinginan sebenarnya. Kalau orang bilang masa iya, benar Bu, saya jadi guru itu salah satu keinginan dari kecil mungkin ya. Nah itu mungkin tambahan dari saya, kami selaku grup di sini sebagai pelaksana di sini melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf mungkin ini tayangan perdana bagi saya, mungkin bagi yang lain sudah berapa kali. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan kami sadari, dan semoga pada tayangan-tayangan berikutnya akan menjadi lebih baik dan menjadi motivasi juga untuk bisa menjadi lebih baik, ya kan Pak Nur ya. Terima kasih. Ada Bu Sri juga, terima kasih. Kemudian putri kami Bu Tin yang tidak membantu ya, sangat membantu. Ibu Fitria yang di calling terus terutama dari Bu Risma. Kemudian Pak Jailani tidak nampak ya, di sini ada Pak Jailani. Oh ya, terima kasih bimbingannya dan juga supportnya terus menerus. Mohon maaf kepada partisipan yang telah bergabung, kami ucapkan terima kasih telah ikut dalam meeting ini. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu Tin masih adakah di sini, atau Bu Fitri ingin memberikan memberikan masukan kepada kami? Ibu Fitria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, Bapak. Ya. Gak apa-apa, boleh aja, gak usah diidikan, gak usah dipindahkan juga gak apa-apa. Oke, ya. Ya, Bu, Pak, tadi mungkin udah bagus ya, gimana perasaannya pertama kali? Deg-degan. Deg-degan ya? Suaranya sempat menghilang di awal. Menghilang di awal. Saya juga tadi pas lihatnya udah sempat panik awalnya tuh ya. Saya ini tuh apalagi. Iya, mungkin. Alhamdulillah. Iya ya, angkat yang Bapak ya. Ya kalau secara ininya udah bagus, tampilan yang Bapak juga materinya juga bagus ya. Dan baru kali ini ada di saat presentasi ada interaksi dulu dengan audiensnya. Biasanya presentasi itu searah, tapi ini bagus, inovasi lah ya. Bisa diajak kolaborasi dengan audiensnya dulu di sela-sela presentasi. Terus kemudian secara jawabnya juga bagus gitu ya, ngalir gitu. Tulisnya tuh yang hostnya ya? Ya, iya. Bu Sri Wing tuh moderatornya. Ya, double Sri jadi harus nginiin. Nah, itu kalau secara ininya ya, paling nanti selanjutnya mah kendala teknisnya ya, Bu. Ya. Yang berekamnya siapa jadinya? Bu Lisna ya? Iya. Ya, Bu, rekam. Ya, sip. Terus kemudian selanjutnya yang itu Bu, presensi ya tadi. Iya, ada salah kirim. Ternyata ya, nggak apa-apa yang salah kirim. Terus palingan nanti link presensinya nanti diperpendek untuk selanjutnya mah. Ya. Makan tadi ya, nggak apa-apa. Yang dikirim jadi nggak ada isinya ya. Iya. Terus kemudian ini diisi presensinya itu Bu punten isiannya paling rada diperbaiki aja ya.
Jadi diedit lagi. Ya, ya. Pengisian emailnya di situ ada 2 kali. Terus mengisi yang instansi malah isiannya jadi angka gitu. Oh iya, belum dikonek. Ya. Paling diedit-edit lagi aja dikit lagi dah. Selanjutnya mah udah bagus. Absennya itu mintanya nomor semua gitu. Minta nomor semua gitu. Jadi misalnya Ya, Jadi pilihannya paling jadi short answer aja. ya, ya. Ya, ya. Itu paling Bapak Ibu. Sip. Udah bagus, hebat. Oke. Kalau Bu Lisna jadi ngomong-ngomong buat sesi berikutnya? Belum, Bu. Tadi Belum. udah curhat ke Ibu. Oh iya. Bisa 30 malam ini. malam besok mungkin ya. Ya. Oh besok. Oke. Ya, sip. Diantos. Kalau Bu Sriwin yang jadi narasumbernya kapan? Rencananya? Putri besok ya katanya. Besok juga bisa 2 ya. Oh iya. Sip. Ya gitu tuh nanti Ibu. Bu, Hebat. ini Udah dulu, bagus. dipersiapkan dulu. Ini masalahnya saya laptopnya Bu. Oh iya, yang laptopnya ya. Soalnya tadi juga udah nggak ada suara. Sementara mah jadi moderator dulu aja sama host Ibu ya. Iya, sip. Cicil tugas lah Jadi pokoknya host mah. dulu sama Ya, moderator. cicil tugas aja.